Dan saya mengajak dan menghimbau kepada masyarakat dan rakyat Indonesia untuk bersikap adil dalam pencoblosan nanti di pilkada serentak di Indonesia. Kita pilih semua yang ada calon di situ. Kalau kalian kecewa dengan bagaimana proses demokrasi dijalankan, maka konsistenlah dengan coblos semua atau golput. Biar ini jadi pelajaran bagi para elit politik yang sudah membegal aspirasi warga Jakarta. Ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Kalau pengen minta orang Jakarta, bantuin gua dong suaranya. Emang lu siapa lu? Gua tanya. Hei, Dul kuple. Jangan songong lu, Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, gue melihat sosial media ya, rame banget tuh. Ada yang membuat survei juga ya, banyak di channel-channel YouTube, Twitter, dan juga Instagram gitu ya. Di sana mengatakan bahwasanya pilih RK ataupun Rano Karno ataupun calon independen gitulah ya. Dan yang terakhir coblos semua. Dan 90%, pokoknya di atas 70% rata-rata milih coblos semua nih teman-teman semua. Gimana nih? Nah inilah yang akhirnya membuat para elit politik, tentunya Kim Plus ya, menjadi dakdikdukser ini. Kewalahan ya tentunya ya. Bahkan kemarin itu ada Total Politik juga membuat video yang mengatakan bahwasannya hati-hati jangan mengkampanyekan coblos semua karena itu bisa kena hukum pidana katanya. Nah tapi komentar dari Pak Anies sendiri itu adalah bentuk konstitusional dan juga bentuk demokrasi, bahwasanya rakyat bebas untuk memilih ataupun tidak memilih semua. Karena katanya sih ya, kalau di luar negeri itu udah disediain tuh kotak untuk tidak memilih semua. Nah mudah-mudahan MK membuat peraturan baru untuk memberikan gitu ya kotak untuk tidak memilih semua. Kan ini jadi lebih fair gitu. Dan mungkin ya teman-teman semua, ini adalah bentuk protes masyarakat, bentuk perlawanan dari masyarakat gitu loh, yang dimana masyarakat Jakarta ya tentunya ya menginginkan Pak Anies Baswedan untuk maju lagi, tapi tidak bisa. Dan kita tahu elektabilitas dari Pak Anies Baswedan, peminat dari Pak Anies Baswedan itu sangat tinggi sekali, yang paling tinggi. Kok bisa-bisanya Pak Anies nggak bisa maju? Kan ini sangat aneh sekali kan, sangat brutal lah bisa dibilang ya. Oke teman-teman semua, ini statement dari Pak Anies Baswedan dan juga rakyat Indonesia. Kita lihat videonya. Sosial beda soal anak abah coblos tidak pasang itu responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan. Untuk pilkada DKI kira-kira akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak dan menghimbau kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dikarenakan pemimpin kita, pemerintah kita tidak adil terhadap rakyatnya, maka dari itu kita sebagai rakyat harus adil. Dan saya mengajak dan menghimbau kepada masyarakat dan rakyat Indonesia untuk bersikap adil dalam pencoblosan nanti di pilkada serentak di Indonesia. Kita pilih semua yang ada calon di situ, biar kita bersikap adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak Abah, pendukung dan relawan Pak Anies emang bener-bener istimewa ya. Keren lah kalian semua. Saat ini simpati dan suara kita terus diperebutkan oleh pasangan rawon dan modal Pramono Bang Dol. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita anak-anak Abah, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, andai kata kita tidak kompak melakukan gerakan coblos semua atau gerakan golput, apakah rawon dan modal akan tetap berebut simpati dan suara kita? Ya nggak mungkin lah. Karena sebenarnya tanpa suara dari anak-anak Abah juga pilkada Jakarta akan tetap sah kok. Biar kata yang nyoblos cuma 5 orang juga pilkada tetap akan sah kok.
Berapapun jumlah suaranya, hasil pilkada akan tetap sah secara de jure, tapi tidak akan sah secara de facto, atau sah secara hukum, tapi tidak sah secara praktek kenyataannya. Jadi buat para anak-anak Abah, pendukung dan relawan Pak Anies, juga buat seluruh warga Jakarta yang memang dari awal pengennya golput, gue harap kalian semua konsisten dengan keyakinan kalian itu. Gue harap kalian semua konsisten dengan pilihan kalian, yaitu coblos semua atau golput sekalian. Kalau kalian kecewa dengan bagaimana proses demokrasi dijalankan, maka konsistenlah dengan coblos semua atau golput. Biar ini jadi pelajaran bagi para elit politik yang sudah membegal aspirasi warga Jakarta, yang telah merampok kedaulatan warga Jakarta dalam menentukan sendiri pilihannya. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa warga Jakarta tidak bodoh, dan kami menolak keras dibodohi dan dimanfaatkan oleh segelintir elit politik. Ayo kita menangkan coblos semua dan golput, dan kita rebut kembali kedaulatan kita sebagai warga Jakarta. Merdeka! Salam semangat antitesa 24. Mantap sekali ya. Inilah yang akhirnya membuat kalang kabut para elit politik. Biar ini bentuk perlawanan rakyat ya. Biar nantinya para elit politik itu tidak sembrono gitu loh. Jadi mendengarkan aspirasi rakyat, tidak semena-mena dengan rakyat ya. Memilihkan apa yang diinginkan oleh rakyat, kan harusnya seperti itu ya. Nah ini teman-teman ada juga ya komentar dari Bang Betawi ya, yang menanggapi statement dari Bang Dul soal ya lo bantu gue dong baru gue bantu lo, itu ya. Coba kita lihat videonya. Ya buat lo Rano Karno, lo bilang apa? Lo pakai ngancem-ngancem. Jangan mentang-mentang lo aku orang Betawi, lo mentang-mentang sukses dalam film dulu ya, sidul anak sekolahan ya. Jangan lo merasa lo ngancem-ngancem. Kalau pengen minta orang Jakarta bantuin gua dong suaranya. Emang lu siapa lo? Gua tanya. Hei, Dul kuple. Jangan songong lu, Dul. Lu sama, lu diusung sama partai-partai penjilat juga, pengkhianat juga lu. Gue sih seneng sosok lu awalnya, film lu gue seneng. Tapi lu diusungnya sama orang-orang partai pengkhianat. Pakai ngancem-ngancem lagi orang Jakarta begitu, orang Betawi. Pantang bagi gue, Dul. Lu sama-sama orang Betawi, orang Dewek. Nanti dulu urusannya. Urusan masalah pemilih pemimpin itu orang yang beriman. Soal akidah, Dul. Pertanggungjawaban di akhirat. Sekate-kate lu kalau ngomong. Mentang-mentang lu, jangan mentang-mentang lu seorang senior, artis senior, kagak ada urusan sama gue. Lu kan udah diusuk partai pengkhianat. Ya, yang dulu yang hancurin negeri ini siapa partainya? Ya kan, yang jadi mukiri tuh. Boneka-boneka Ponikio. Yang sangke, bangke. Ya, yang jadi merusak negeri ini 10 tahun menjabat, 10 abad merusak. Ini, jangan merasa lu hebat, Dul. Dul kuple. Jangan merasa hebat, Dul. Gua orang Betawi, pantang bagi gua pilih akidah. RK, 22 RK, gua tolak mentah-mentah di sini, Dul. Sepertinya Bang ini kesel banget ya dengan statement dari Bang Dul yang mengatakan ya lu bantu gue dong baru gue bantu lu gitu ya. Yang kemarin juga udah gue bahas di video sebelumnya. Ya ini buat pelajaran juga untuk para calon pemimpin gitu ya. Ya namanya pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat ya. Ada rakyat yang memilih ataupun tidak memilih ya, nanti kalau pemimpin itu sudah jadi ya harus membantu seluruh rakyat sama rata gitu ya. Nah teman-teman juga ini kemarin soal Pak Jokowi yang datang ke Stadium GBK melihat menonton pertandingan bola timnas Indonesia ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok banyak rakyat yang memanggil Mulyono gitu ya. Dan itu rame banget di sosial media, dikomentari juga oleh para pengamat politik ya. Dan kali ini kita akan lihat komentar dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Saya memahami kalau sebagian orang menganggap bahwa
negara, dalam hal ini Presiden Jokowi, ya gembira, tetapi kegembiraan Presiden Jokowi langsung dihubungkan dengan kegembiraan palsu karena tadi naturalisasi. Tapi sebetulnya di belakang peristiwa Presiden Jokowi mungkin ketika masuk lapangan memuji-muji lalu di mulyono-mulyonokan, itu juga penanda sinisisme, bahwa seolah-olah hendak dikatakan ya Pak Presiden, iya kita menang, tapi Pak Presiden tidak memberi perhatian penuh pada olahraga, sehingga terpaksa kita mesti seperti kebiasaan Pak Presiden, hutang luar negeri, karena berhutang dulu dari luar negeri, sehingga dianggap juga pemain-pemain yang dinaturalisasi itu sebetulnya sama seperti meminjam dari luar negeri itu. Nah, kemungkinan psikologi semacam ini yang harus kita hitung, bahwa ada sinisisme pada negara dan direpresentasikan pada Presiden Jokowi, sehingga ada teriakan-teriakan kecil atau sinyal-sinyal yang agak ngeledek bahwa itu Mulyono itu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya kegemaran netizen hari-hari ini kan ngeledek presiden, ngeledek dalam pengertian ingin membersihkan negeri ini dari peristiwa yang berlangsung selama pemilu kemarin, dan makin lama makin terlihat bagaimana Pak Presiden itu membangun dinastinya tuh. Jadi udah bercampur antara kejijikan politik dan sinisme terhadap naturalisasi. Tetapi sebagai permainan, tentu semua orang ingin ada di lapangan untuk menikmati permainan itu. Tapi setelah permainan selesai, kita balik pada evaluasi apakah negeri ini bisa menumbuhkan harapan menghasilkan atlet-atlet dari pelosok Indonesia. Itu berarti harus ada infrastruktur ekonomi yang memungkinkan calon-calon pemain kita itu nutrisinya diperbaiki. Harus ada infrastruktur politik yang bisa menjadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam regulasi olahraga misalnya kan hukum olahraga kita juga banyak yang harus dibenahi itu. Demikian juga sifat saintifik dari olahraga ini harus juga jadi alasan bagi kita untuk pakai sistem ilmu pengetahuan untuk menghasilkan kekuatan atau kemampuan bertanding dari atlet-atlet kita. Jadi sekali lagi ini banyak hal yang masih kita bisa persoalkan dan tidak boleh di-bypass dengan sekedar naturalisasi itu yang kita sebut sebagai ada pemalsuan sebetulnya di situ. Tetapi kegembiraan kita tentu harus kita dasarkan pada kemampuan kita sendiri, sehingga kalau kita sebut timnas itu artinya tim yang sifatnya kuat secara prestasi dan didasarkan pada keinginan kita untuk menghasilkan prestasi nasional, bukan prestasi yang dihutangi dari luar negeri. Jadi kalau menurut Bang Rocky Gerung ini menjadi evaluasi untuk kepemimpinan nantinya gitu ya, yang dimana Pak Jokowi sepertinya tidak bisa gitu memunculkan bakat-bakat yang keluar asli dari negeri Indonesia ini, maksudnya orang-orangnya gitu ya. Nah mungkin nanti evaluasi ini bisa dipikirkan untuk kedepannya di pemerintahan Pak Prabowo gitu. Ya kita doakan saja semoga olahraga Indonesia ini benar-benar menjadi yang bisa kita banggakan. Tentunya sekarang juga kita harus tetap bangga ya teman-teman semua. Nah yang terakhir ya mengenai lengsernya Pak Jokowi. Ini kayaknya ada kegundahan juga dari hati Pak Jokowi ya. Kita lihat videonya. Halo guys, bulan Oktober tinggal menghitung hari. Nah Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Polri ikut mengawal proses transisi pemerintahan. Jokowi menginginkan peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ini berjalan mulus. Jangan ada riak-riak, jangan ada riak-riak yang berpotensi mengganggu, kata Jokowi melalui siaran langsung Sekretariat Presiden. Hal kecil segera diselesaikan, jangan sampai membesar, segera. Kok sampai begitunya ya? Kelihatan begitu cemas, begitu khawatir akan proses transisi ini. Nah ini kenapa ya? Kenapa harus dikawal proses transisinya? Apa ada yang dikhawatirkan dalam proses ini? Bukankah transisi pemerintahan ini hal yang lumrah dan biasa saja? Dan kita sudah mengalaminya berkali-kali antar presiden. Kenapa kali ini kelihatan atau terdengar begitu cemas dan ada kekhawatiran di sana? Nah, lalu kenapa dikatakan di hadapan TNI dan Polri? Maksudnya gimana nih?
Apakah maksudnya kalau ada riak-riak di masyarakat, lalu pendekatannya militer gitu? Waduh, bingung juga ya dimaksud dengan riak-riak ini apa ya? Karena yang kita tahu, yang mau apel akbar di Jakarta ini bukankah 20.000 pasukan berani matinya Pak Jokowi gitu? Nah, bukankah itu yang harusnya dikawal gitu ya? Diinterogasi, diinvestigasi, dijaga, jangan sampai mereka justru malah membuat rusuh di Jakarta. Ya, kalau menurut gue pribadi sih itu karena kegundahan hati Pak Jokowi ya mungkin ya. Jadi refleks aja gitu kan, menyuruh Polri untuk bersiap siaga gitu. Karena ketika Pak Jokowi sudah lengser, kekuasaan sudah tidak ada di tangan Pak Jokowi lagi, melainkan berpindah ke tangan Pak Prabowo. Jadi kekuasaan penuh di tangan Pak Prabowo, apapun bisa dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Karena teman-teman semua, gue berharap banget nih dengan kepemimpinan Pak Prabowo nantinya, benar-benar Pak Prabowo merealisasikan apa yang telah dijanjikan oleh Pak Prabowo yang ingin memberantas korupsi juga sampai dikejar ke mana itu? Atlantik apa-apa gitu, Antartika gitu ya. Nah terus habis itu juga menegakkan hukum-hukum yang selama ini mungkin udah kendor apa gimana gitu. Pokoknya intinya orang-orang yang dulu-dulu kebal hukum bisalah ditagih sekarang lagi ya, mudah-mudahan ya. Dengan sikap patriotisme Pak Prabowo. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.